Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Asti Nomikune dengan NIM 200303026 kelas A semester 3. Di sini saya mereview buku kelima, metode penelitian sosial. Baik, kita langsung saja pada materinya. Bab 1, menuju prospografi antropologi Oxford sejak 1976. Menurut Jeremy Masclany, tujuannya adalah untuk memperkenalkan prospografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan 1970-an dan akhir 1980-an. Antropologi senior sosial di Oxford pada senior di Inggris telah menghasilkan departemen sejarah, misalnya untuk Oxford Review 2007, Bent Hall 2007. Tetapi pendekatan top-down ini cenderung berfokus pada administrasi dan masalah birokrasi dan pengembangan departemen dalam konteks universitas. Pada saat yang sama, ikhtisar tentang antropologi Inggris telah menjadi survei besar yang kehilangan nilai karena detail gudang, misalnya Aykroyd, Grillo, dan Tapper 1980, Capers 1983, Mills 2003. Manfaat statistik jelas, khususnya mudah menghasilkan banyak informasi, siap untuk dianalisis. Hasil data munculnya tetap, akurat, dan praktegori untuk produktif paradigma. Bab 2, Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial. Menurut Glenn Bowman, salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang bersedia kekabuhan abadi adalah ekspresi dari amor fati dari nasib seseorang. Gelar sarjana adalah sastra Inggris dari Kolege William dan Mary, tetapi dalam perjalanan dengan berkenalan dan bersemangat oleh antropologi. Salah satu yang paling menginspirasi kursus yang diambil di bidang yang diajarkan oleh Steve Rena sendiri baru keluar dari Universitas Columbia dan mengajar di tahun pertama posting pasca PhD pertamanya, yakni melalui pertemuan dengan teori sastra, antropologi, budaya profemestatis, titik akhir di tahun 60 dan awal tahun 70-an yang diinginkan untuk terlibat dalam analisis sosial. Bab 3, antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Menurut Dolores P. Martins, Evans Prichtar tidak menyukai jenis tulisan antropologis yang mengeksploitasi kepribadian, pengalaman eksklusif, perasaan, dan kegembiraan penulis sendiri. Pada saat seseorang yang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir, maka tidak secara khusus lembaga pendidikan, dalam hal ini institut, seperti yang biasanya disebut Institut Antropologi Sosial, dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi, O'Kelly 1992, membela giliran autobiografi terhadap kritik narisme, tatapan pusar intelektual, dan pasca modernisme sudah terlalu jauh. Autobiografi antropologi mungkin baik dilihat sebagai contoh dari pengakuan sebuah paparan dan kekurangan manusia. Di Amerika Serikat, Mea tentang kehidupan seksual remaja, Samoa yang tampak bebas dari ras bersalah, dan Castaneda tentang realitas alternatif yang dialami melalui penggunaan narkoba adalah bacaan pokok bagian para intelektual remaja yang ingin menjadi remaja.
tidak mengherankan bahwa memilih untuk mengambil jurusan antropologi. Organisasi sosial seluruh terdiri dari Maverick mungkin fenomena langka, tetapi dalam antropologi pernah menjadi norma dan satu-satunya menjadi masa lalu yang penuh dengan petualang. Ini adalah dalam perilaku antropologi yang agak khas. Perilaku menjadi anggota lembaga rutin tersebut dikenal sebagai Departemen Antropologi. Pada pengalaman ini, yang terjadi di Oxford adalah keberadaan semua orang yang sangat mandiri, kepribadian, seperti yang dibahas oleh lainnya, yang telah menetapkan mendiringkan kubu lawan mereka, membuat tidak mungkin untuk setiap teori tunggal, pendekatan ikal, untuk mendominasi selain dari kerja lapangan sebagai inti pengalaman antropologi. Singkatnya, Oxford fokus pada kerja lapangan dan data yang dikumpulkan, dan fokus yang berbeda mungkin hanya dalam derajat dari departemen antropologi lainnya. Bab 4. Hilang dan ditemukan di Oxford. Menurut Roger Hanya, pada bagian ini merujuk pada beberapa masalah yang awal diangkat oleh penyelenggaraan dalam panggilan, yaitu kesulitan, keuangan, dan lain-lainnya dalam menyelesaikan kursus penuh studi antropologi di Oxford selama tahun 1970-an dan 1980-an. Penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi. Secara umum bahwa yang menjadi generasi yang hilang dan melakukannya dalam autobiografi yang kurang modern, seperti yang juga disarankan oleh para penyelenggara. Jika perlu ditinjau ulang di tahun 1980-an, itu karena betapapun suramnya tampaknya pada saat itu, sebenarnya ada jumlah yang cukup besar yang bertahan, force, dan mungkin memberi semangat pada generasi siswa antropologi yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tentang selama tahun 1960-an dan awal 1970-an, pemahaman tentang tahun pasca sarjana. Australia cukup banyak terlibat di Vietnam Perang, di mana generasi yang sedang wajib militer berdasarkan banyak sistem teori. Oxford berbeda karena pada tahun 1973 tidak mengajarkan antropologi di tingkat sarjana, atau antropologi tidak diperkenalkan sampai beberapa tahun-tahun kemudian, ketika itu menjadi bagian dari gelar ilmu pengetahuan manusia. Oleh karena itu, semua antropologi di Oxford adalah pasca sarjana. Menurut arsip ISKA, pada tahun 1973 ada 23 mahasiswa di diploma terdaftar, dan pada tahun 1974 ada 22, memberikan total 45 untuk 2 tahun. Bab 5 adalah kebutuhan ibu dari invasi, menurut David Napier. Setelah Perang Dunia Kedua mengalami pertumbuhan dan kemakmuran, kebanyakan dari yang memiliki orang tua yang dibesarkan selam depresi besar dan terluka bukan hanya oleh perang. Banyak juga yang menderita atau melihat orang tua mereka menderita dari praska dan diskriminasi inasi. Oleh karena itu, ketika mereka berhasil dan mereka menganggap bahwa prestasi mereka sendiri sebagai hal yang pantas. Di Inggris sebelum perang, agama dan etnis minoritas merasa diskriminatif. Ini Thyssen di Oxford dan Cambridge. Bab 6 mengubah pertanyaannya, refleksi antropologi sosial di dan keluarga dari Oxford sejak 1980-an. Menurut David N. Gellner, beberapa tahun yang lalu, untuk menemukan bahwa Evans Pirkard melalui bahwa Oxford
pada tahun 1951 telah mengklaim bahwa anggota institut begitu kewalahan dengan pengajaran, pengawasan, dan administrasi bahwa mereka tidak dapat melanjutkan penelitian sendiri atau bahkan bacaan penting. Bukti bahwa segalanya lebih mudah di masa lalu sudah jelas dalam jumlah yang tercatat. Ada lebih sedikit tutorial yang harus diambil jauh lebih sedikit untuk diawasi, belum ada gelar sarjana untuk khawatir, dan beberapa tema dalam antropologi sosial. Ada 4 antropologi filsafat sebagai berikut. Yang pertama, antropologi sebagai filsafat. Pendekatan humanis, filosofis, dan dekonstruksionis. Porca memandang antropologi dalam kata Tim Eglon sebagai filsafat dengan orang-orang di 1992 berbanding 696. Dengan kata lain, antropologi adalah dan harus menjadi semacam meditasi pada sifat kemanusiaan dan berbagai aspek atau perwujudan, hubungan dan lingkungan, perspektif objek dan manusia lainnya, etika yang membentuknya. Yang kedua, studi wilayah. Pilihan lain adalah antropologi menjadi spesialis regional, menjadi semakin ahli dalam sejarah, linguistik, dan etnografi, hal-hal kecil dari wilayah tertentu di dunia. Yang ketiga, kolaborasi dengan ilmu sosial lainnya. Meski terkadang dengan gesekan mengingat masa lalu antropologi dan menggambarkan pada antropologi kekuatan metodologis, antropologi mungkin berusaha untuk membawa beberapa hal yang berbeda dengan kolaborasi dengan disiplin lain dan melalui kolaborasi untuk mengatasi masalah baru, misalnya migrasi, iklim perubahan, kekerasan, dan diskloisasi politik, krisis keuangan, dan lain-lain. Yang keempat, kolaborasi dengan ilmu pengetahuan alam. Dalam versi antropologi ini, ia mengenai pertanyaan-pertanyaan universal dalam lintasan budaya, tetapi dengan seperangkat disiplin ilmu yang berbeda biasanya dijelaskan pada prosedur ilmiah alam. Bab 7, kerja lapangan dan pertanyaan untuk esensial kekurangan. Menurut Signes Howell, etnografi adalah sumber utama pengetahuan. Etnografi tidak menghasilkan jawaban akhir atau kebenaran. Sebaliknya, memberikan wawasan di belakang panggung dan deskriptif, tidak seperti metode lainnya. Antropologi adalah lainnya intim fenomenologis dan dengan pengucilan tertentu. Antropologi Oxford adalah bagian dari tradisi ini melalui refleksi kritis atas turunan etnologi pengetahuan tentang nilai-nilai dan praktik orang lain, karena pengetahuan bahwa para antropologi ditempatkan secara unik untuk berkontribusi pada perdebatan tentang kecenderungan sosial manusia. Bab 8, perjalanan etnografer dari Oxford ke lapangan dan on ke arsip, menurut Sandra Otto. Prancis tetapi ketika karakter untuk menghadapi wajib militer di tentara Prancis selama Perang Dunia Pertama dan 28 tahun kemudian menghadapi tentara Jerman di wilayah Biskuit, menyadari betapa sedikit tahu tentang pengalaman orang-orang Biskuit Prancis tentang Perang abad ke-20. Bab 9, mengapa antropologi, strukturalisme, dan ada satu eksponen narasi besar pada tahun 1985 pada pertemuan pertama SEAS secara eksplisit tidak terdiri dari gender atau postmodernisme. Berasal dari Oxford Edwin Adler, ini adalah planet lain yang akan didatangi dari Oxford of Cyril Adler, di mana isu-isu gender telah mengingat platform awal seperti itu semua
tampaknya merupakan langkah menuju sisi gelap. McFarlane adalah kehadiran intelektual yang ramah dan mendukung yang menyumbangkan beasiswa dan antropologi sejarah. Pada saat yang sama, dominasi nyata fungsional struktur dan terkait pendekatan terus menerap dunia dalam bertahan. Bab 10 dari Oxford ke Cambridge mengajarkan. Menurut Marion Mascadol, Cambridge pada tahun 1980-an, ketika terpilih menjadi junior rector persekutuan di Crichton College, itu adalah awalnya Oxford ke Cambridge, lintasan yang akan dirujuk. Apa yang benar ingin dibicarakan lebih umum adalah gaya yang berbeda dari antropologi sosial, berbeda antropologi. Bab 11 Equivok Mediritan di Oxford. Menurut Joao Pina Cabral, gagasan antropologi Mediterania secara tradisional dianggap sebagai berhubungan dengan Oxford pada 1950-an dan kepada tokoh-tokoh seperti John G. Peristiani, Julian Fitzrivers, dan John Campbell. Namun dalam kursus setengah abad keberadaannya, Mediterraneanisme antropologi dipaksa untuk menanggapi perubahan besar baik dalam teori antropologi dan geopolitik Eropa.